Pin salah pin jadi apa? Itu ya. Kasih job dong, kasihan apa namanya sampai Bang Ruti. Tapi di-mention nggak sama Raffi Ahmad atau Deddy Corbuzier buat akhirnya ngasih job ke? Nah kan juga labelnya Anderson .Paak kan juga ada nih yang di Jakarta. Iya. Nah salah satu tim DM saya, yuk kita buat apa yuk, karya apa untuk kolaborasi antara si label dan Pak Tarno. Waktu dapetin umroh ya. Dapat umroh dari siapa? Yang Siapa sih? Pak Tarno, yang akrab disebut sebagai Master Tarno, seorang jebolan dari program The Master RCTI yang mendapat sebagai predikat Master of Traditional Magic oleh Deddy Corbuzier di tahun 2009. Namanya kembali viral lagi di sosial media karena kemunculan Anderson .Paak di acara Met Gala yang mukanya mirip dengan seorang Pak Tarno, sampai Anderson .Paak dan juga manajemen Pak Tarno saling bermention di sosial media dan mukanya Anderson .Paak merubah menjadi mukanya Pak Tarno. Di studio podcast Bang Layar kali ini gue udah kedatangan sang manajer dan juga Pak Tarno, Koji dan Pak Tarno. Salah pin jadi apa? Salah pin jadi apa? Jadi endong. Salah pin jadi apa? Salah pin jadi apa? Jadi terima kasih udah diundang sini ya. Gue dong yang thank you dong udah mau mampir Mas Koji sama Pak Tarno. How are you? Anderson .Paak. Pak. Iya. Disulap dong, jadi apa dong? Pin salah pin jadi apa? Iya. Jadi burung terbang. Ada slogan barunya aam di belakangnya. Dapat ide dari mana sih itu? Dapat kita ketemu Pak Tarno. Enggak, idenya apa? Yang terbaru ini aam itu apa? Idenya dari mana? Amnya makan. Oh, makan rupanya produser. Oh, Jadinya aam. Gimana rasanya viral lagi Pak Tarno? Senang. Enak. Senang. Aku jingkrak-jingkrakan. Mas Koji, ya. megang Pak Tarno udah berapa lama? 5 tahun lebih ya Pak ya? Oh, udah 5 tahun? Hampir 10 tahun Anis. Hampir 10 tahun mungkin. Udah hampir 10 tahun? Ya hampir 10 tahun saya kenal dia. Oke. Awal kenal gimana? Karena aku tahu dulu aku di Trans TV, aku kenal Pak Tarno dulu dipegang sama Mbak Esi ya di Transact Management ya. Mbak Esi kemana tahu sekarang? Mbak Esi tadi dicari loh Pak Tarno ini beneran loh. Katanya hubungin nggak bisa ya, susah ya? Iya susah hubungannya. Oke. Oke, tapi buat Mbak Esi kalau nonton ini kontak Pak Tarno ya. Oke, Mas Koji gimana awalnya bisa akhirnya memanage seorang Pak Tarno? Iya, waktu itu saya kenal Pak Tarno itu sama seperti dia waktu dipegang sama Trans TV, tapi dimanajerin oleh salah satu temannya si LC itu, namanya Teki. Teki. Tek, temen gue juga tuh. Nah dari situ kita jalan bareng, event bareng, tiba-tiba di acara berikutnya beliau mengatakan kalau Mas Tarno udah nggak dipegang lagi, ya wes, aku masuk ke dalam itu, dalam ruangannya itu pribadi langsung. Nah situ berjalanlah event terus, kemudian orang-orang kalau mengetahui kontak personnya Pak Tarno selama ini ya saya gitu. Oke, Mas Koji ini melalui dari Google, dari sosial media lainnya, tahunya saya. Oke. Sampai akun Instagramnya pun dipegang sama Mas Koji ya sekarang ya? Pertama awalnya saya inisiatif sendiri, saya buat dari Instagram sama TikTok tanpa pemberitahuan dari dia. Pas udah agak naik. Bapak punya Instagram sama TikTok. Ini loh. Oke. Nah TikToknya sekarang udah bisa untuk afiliasi. Wow. Dan endorse dan juga bisa live streaming. Oke. Untuk mendapatkan itu. Nah sekarang ini Instagram yang lagi naik. Iya, checklist biru ya udah ya. Checklist biru di saat 7.000 atau 5.000 follow itu loh. Oh iya? Kok bisa? Itu lagi viral-viralnya dia jalan kaki soalnya. Oh iya, ini kita bahas ya Pak Tarno ya. Yang dia jalan. Iya. Oke, terus kemarin sempat dapat langsung di-mention dengan Anderson .Paak ya di Instagramnya. Itu dari pihaknya, dari Mas Koji yang message-messagean atau gimana? No, pertama itu kelakuan netizen 62 plus 62. Oke. There's mention antara si Anderson .Paak sama
Instagramnya Pak Tarno. Ah. Mau kalau mirip lah ini itulah semacam itu. Saya cuekin hanya sekedar gini. Oke, mungkin awalnya di Grammy. Di Grammy saling mention-mentionan tuh antara apa? Sesama netizen. Dan saya coba repost. Repost. Di repostan pertama itu flat tapi naik. Oke. Nah, selanjutnya pas saya ada acara di Jawa Tengah muncul lagi mentionan dari netizen 62 bahwa ini mirip sampai berapa banyak komentar. Akhirnya yang saya respect itu waktu si Anderson Paak pasang fotonya Pak Tarno. Oke. Wow. Iya. Akhirnya dia orang pasang fotonya Pak Tarno, saya infokan Pak Tarno. Untung saya lagi berdua. Nah setelah ini Pak, ini orang luar negeri pasang ini. Kita buat apa ya Pak? Ucapan terima kasih atau gimana ya? Belum ada mention untuk kita gantian untuk ganti PP. Nah setelah itu saya buatin ke Pak Tarno. Iya Pak, bikin video singkat. Nah video singkat itu yang you and me, twin, itu bahasa Inggrisnya ada gue transfer ke Pak Tarno, bahasa Inggris gue salah, ya dia juga ikutan salah. Akhirnya video itu viral. Karena di repost sama Anderson Paak kalau gue lihat di story-nya kan. Iya. Nah itu you and me twin karena bahasa Inggrisnya salah. Diketawain lagi sama netizen, disebar sana sini ya viral lagi, akhirnya naik lagi engagement. Oke. Tapi semenjak saat itu dari pihak Mas Koji sama Anderson ada komunikasi nggak atau ada obrolan mau melakukan collab atau melakukan apa? Hanya tiba-tiba langsung dia otomatis ngerubah sendiri. Enggak, dia izin dulu atau gimana? Enggak ada izin. Tiba-tiba banyak mentionan, fotonya Pak Tarno dipasang gini-gini rame, tapi itu kan komentarnya 2000 ke 2500 sampai ke 3000 lebih. Iya. Nah itulah, wow. Ini bakal viral nih. Iya. Nah, akhirnya ada netizen untuk gantian dong yang fotonya Pak Tarno jadi pasang fotonya. Ya, akhirnya yuk kita pasang yuk. Itu perjalanan dari saya Temanggung ke Jakarta. Oke, setelah saya gantian saya pasang gimana? Taruh aja handphone, tang ting tung banyak notif, bodo buat cuekin aja. Kring antara saya sama Pak Tarno wartawan yang pingin wawancara. Iya. Nah itulah nanti kita dari perjalanan ke Jakarta capek kali. Iya. Nanti aja pas sudah sampai subuh Jakarta kita balik ke rumah masing-masing, diteleponin kering. Aduh, saya harus ke rumahnya Pak Tarno nih. Nanti wartawan gimana tuh gak bentrok gimana? Lanjut dari Sentul ke Priuk lagi. Oke, jadi satu semua ya, dari satu tempat wartawan jangan pilih-pilih tempat nanti ribet kitanya. Di rumah Pak Tarno bikin press con-nya. Di daerah rumah Pak Tarno. Ada suatu restoran yang itu emang enak juga untuk tempatin untuk press con. Gitu, akhirnya ya udahlah. Semenjak saat itu langsung jobnya langsung banyak sama Pak Tarno kembali viral. Alhamdulillah. Sehari berapa job Pak Tarno? Kadang 2, kadang 3, kadang sentuh, kadang enggak. Capek nggak sih Pak Tarno? Aku seneng. Berarti capek hilang, seneng aja. Anggap aja anak kecil. Tak ketawa, loncatan, gerakan, seneng beli. Kota mana aja yang udah didatengin sama Pak Tarno untuk show? Seluruh Indonesia, Kalimantan, Papua, Maluku, Medan, Padang. Kota mana yang Pak Tarno paling berkesan? Papua yang bermahal. Oh, karena harganya paling mahal. emang harga termahal Pak Tarno berapa? Kemarin Papua dibayar 26 juta. Widih. Itu paling mahal ya Pak Tarno ya? Iya. Ridersnya kalau mengundang Pak Tarno ridernya pertama mereka harus menyediakan clip on atau headset yang untuk ini. Terus kedua mungkin ruang tunggu. Terusnya itu aja space untuk dia beratraksi dalam sulapnya kan. Pak Tarno bawa 3 meja dari dia. Iya. Itu aja sih. Orangnya yang berangkat berapa orang biasanya Mas Koji? Biasanya maksimal 4 palingan. 4 atau 5. Kadang-kadang kan Pak Tarno bawa mobil sendiri, bawa sopir sendiri, saya bawa sopir sendiri. Ya maksimal 4 sampai 5 orang lah. Oke, masih oke lah ya. Iya. Ridernya simple kok. Itu yang membuat saya betah jalan sama dia. Nggak harus pesawat Garuda bisnis kayak gitu-gitu nggak? Nggak juga. Tapi kadang-kadang dia milihnya yang
milihnya yang di bawah Garuda, saya tetap kekeh di bawah Garuda. Maunya Garuda. Kadang-kadang enakan yang biasa aja, dekat dari rumah atau gimana, biar cepet. Tapi saya lebih nyaman Garuda sih dari soal pelayanan dan juga bagasi. Betul. Ya gitu. Fasilitas termewah apa yang pernah dikasih sama kliennya Mas Koji selama bawa Pak Tarno? Kadang-kadang kita kan sebagai manajer kadang nggak minta ya, tapi tiba-tiba di lapangan disediain apa gitu loh. Hotel bintang mewah, terus sarana-sarana yang mungkin yang di luar nalar dari, misalnya kan ada grade A, B, C gitu kan. Kadang-kadang misalnya kita masuk di grade C, tiba-tiba kita orangnya go aja deh, karena kan kita ada di kategori C atau enggak kategori B. Tapi sama panitia dikasih fasilitas, semua fasilitas untuk artis grade A. Disamakan lah ya. Iya. Ya kita sih senang aja. Jadi loyalitas juga untuk perform juga oke ke dia. Gak setengah-setengah. Setuju, iya. Jadi mood kita di atas panggung juga enak ya Pak Tarno kalau dikasih fasilitas mewah ya. Iya, enak. Makanan apa paling mewah yang pernah dikasih sama klien tiba-tiba pas acara? Ya, ikan kebo. Dia kalau misalnya dikasih makanan western dia nggak suka. Oh gitu. Dia sukanya homemade. Nah, kalau di sini dulu kan makanan mewah yang gimana, yang glamor, yuk kita ke warteg aja yuk. Oh gitu. Yang ngenteng-ngenteng aja lah. Iya. Kalau kita kan masih masuk ya, wow ini yuk makan gitu. Iya. Di post dulu cekrek. Nanti tiba-tiba viral lagi tadi sosial media. Kemarin yang viral kenapa bisa sempat yang kita bicara sebelum kasus Anderson Paak ya. Kan sempat viral juga Pak Tarno waktu itu sempat naik angkot yang maaf waktu itu nggak pakai wig kan. Iya. Terus yang viral lagi juga jalan kaki. Iya. Sebenarnya mau maaf banget, kondisi Pak Tarno pada saat itu seperti apa nih Mas Koji? Atau Pak Tarno boleh jelasin nggak sih? Oh, saya jelasin deh. Kenapa saya naik angkot itu? Saya habis pulang malam kan kasihan ngerti ikhlas, udah ngantuk. Namanya udah ngantuk kan siangnya ada. Oh, driver Pak Tarno yang ini nih? Bukan ada lagi. Oh, ada lagi. Saya ulang lagi. Ada driver juga loh. Namanya syuting malam, luar kota. Pulangnya pagi, baru pulang masa baru tidur suruh jalan lagi. Saya nggak tega lah, kasihan nanti. Supir angkot itu supir kita juga. Saya kan punya angkot, punya pribadi. Itu angkot pribadinya Pak Tarno, jadi yang dinaikin? Angkot saya. Aku punya angkot, punya mobil pribadi. Nah, itu mobil saya supir saya. Jadi antarin saya ke Bekasi gitu. Saya di Bekasi. Kalau supir itu saya tega sih bangunin. Kasihan ya. Iya. Uangnya yang beritain itu pada susah juga. Iya, wong sekamar sepetak aja. Oh gitu. Ngatain saya sama dia, kayaan saya kan sawah, punya rumah. Maaf ya, bukan ngakul ya. Saya kan ada sawah, ada rumah. Ya ibaratnya ada mobil lah gitu ya, ada motor, ada sepeda. Ibaratnya dia nggak punya apa-apa tuh ngatain saya bangkrut. Iya. Itu sempat viral banget loh di akun-akun gosip, di mana itu kan yang awalnya tahun 2018 kalau nggak salah yang Pak Tarno jatuh miskin naik angkot kan. 2021 yang kemarin yang paling baru yang jalan kaki ya. Oh, jalan kaki itu. Ya, nah itu saya kan punya acara di Mas Reso RTP Makin Cakep. Iya, terus saya kan jemputan datang. Saya mau berangkat, ibu datang ke saya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada apa bu? Itu anak saya sakit pak, tolong dong obatin. Nah saya kan namanya minta tolong ya. Dari saya tuh kertas tuh sebenarnya baju koko seharusnya kan kalau ngobatin kan dia harus pakai kemeringat kan kurang. Kalau saya kan ngobatin pakai zikir. Bapak Nano bisa ngobatin orang juga sakit? Sebelumnya harus kan saya ngobatin orang sakit. Oh gitu. Sebelumnya tapinya. Oh, di mana? Di Jakarta apa? Di Jakarta. Di Brebes kan? Di Jakartanya di Priok, tapi Priok ya, di Warakas lah gitu. Pas itu nunggu jemputan kan mobil jemputan kan masuk ke rumah, dia bisa tapi banyak motor kiri kanan, gitu saya ngalah aja ke jalan gede. Jadi saya jalan tuh sama bawa baju koko, masuk ngepeci, di video dari belakang dicolong, terus sebar dengan bangkrut. Masa ajaran bangkrut lu nggak jalan, berarti lu jalan bangkrut dong, gitu ya kan? Nah, jalannya bilang bangkrut sih, berarti lu jalan juga bangkrut dong. Iya. Tapi jawab saat itu masih ada sebenarnya Mas Koji, masih ramai Pak Tarno itu pada saat dia kan lagi acara rutin di salah satu TV swasta kan. Nah overall kehidupan sehari-harinya ya itu sederhana, dia nggak neko-neko, nggak seperti yang macam-macam sekarang yang artis-artis sekarang maunya branded atau gimana. Dia sederhana, tapi tabungannya banyak.
Iya. Tabungannya ada berapa Pak Tarno? Oh, bisa tuh banyak banget lah. Oh. Kira-kira ada berapa? Jangan kan lo gua aja nggak dikasih tahu. Pak gimana tuh Pak yang di ujung situ udah seberapa? Iya, iya ada imam yang bukan sombong. Ratusan juta ya? Ratusan juta. Iya, sama sekali gitulah, nggak sombong sama. Okay. Cuman saya gini ya, saya walaupun artis, saya nggak menyombongkan. Emang boleh artis banyak kan turun mobil. Kalau saya kan enggak, jalan olahraga, silaturahmi tangga. Jadi saya tuh ibaratnya inilah nggak sombong lah gitu. Iya, tapi orang salah paham artis jarang bangkrut kayak gitu. Iya, kalau udah viral sampai akhirnya di-mention di sosial media sampai suruh Deddy Corbuzier sama Raffi Ahmad kasih Pak Tarno job dong, lihatnya yang sempat viral itu. Iya ya, netizen bilang kayak gitu ya. Kasih job dong, kasihan Pak Tarno sampai bangkrut gitu. Tapi di-mention nggak sama Raffi Ahmad atau Deddy Corbuzier buat akhirnya ngasih job ke Pak Tarno? Enggak di-mention, mungkin diajak gitu kali ya. Collab. Enggak collab, kalau Raffi itu saya di salah satu stasiun TV. Kalau Mas Deddy diajak ke podcastnya. Oh oke. Jadi semenjak kejadian viral waktu itu, Raffi Ahmad ngasih kerjaan ke bintang tamu di acara TV juga, sama Deddy juga di podcast ya. Iya. Tapi abis itu nama Pak Tarno makin naik lagi abis saat itu ya. Iya. Dan itu gue kena salah, misalkan mohon ya manajemen ini gini, gue pasti cuek aja dalam komenan itu. Nah salah satu komen kan seperti like, komen, itu kan menaikkan engagement kan. Nah gue cuek aja, bodohan. Bila gue nggak bersalah ya gue cuek aja Ki. Iya gitu. benar. Gak mungkin kalau misalnya kita kejadian terus besoknya kita ketemu lagi sama Pak Tarno atau gimana. Gak mungkin kan kalau bisa berantem besar atau putus atau dalam ruang lingkup pidana atau perdata, pasti kan udah pisah. Gak akan ketemu-temu lagi. Sampai waktu itu juga sempat ada pemberitaan uang Pak Tarno dibawa kabur sama manajer. Bukan Mas Koji ya? Kalau misalnya gue diemin, terus netizen menuduh gue terkenal, gue bisa bikin lagu soal itu dong, soal lagu. Asik gue terkenal. Waktunya gue bikin lagu nih kayak gue ketawa gitu aja, gue ketawa aja. Tapi kan dalam beberapa hari ini gue juga klarifikasi siapa sih manajemen Pak Tarno sebelum gue ini. Itu Trans TV, dan ternyata lo kenal juga kan. Nah itulah. Tapi yang bawa kabur bukan dari Trans TV kan? Bawa kabur? Iya, Pak Tarno dulu uangnya seperti bawa kabur kan? Iya, bawa kabur, tapi manajer luar. Oh, bukan dari pihak TV ya? Bukan. Oh, oke. Jadi dibawa kaburnya sampai berapa Pak Tarno? Ya ada 100 juta. 100 juta. Oke. Terus kayaknya gue itu untuk biaya mobil deh yang gue kepoin dari A sampai Z, karena kan gue kan butuh informasi dia dari A sampai Z dong. Browsing dulu. Salah satunya yang dia lapor ke kepolisian dekat rumahnya di Koja itu. Polsek atau Polres Koja. Kan sudah tersebar tuh videonya di YouTube yang zaman dahulu. Iya. Akhirnya udah ketangkep belum? Bekas manajernya lu? Agak tangkap. Pak Tarno udah mengikhlaskan? Mengikhlaskan. Oke, tapi setelah Pak Tarno mengikhlaskan, sekarang malah rezekinya dikasih banyak yang lebih ya? Iya, amin. Kalau pertanyaan dari aku adalah, apa yang membuat Pak Tarno percaya buat akhirnya dimanajerin sama Koji akhirnya sekarang? Ya bedanya nggak kayak dulu kan. Astro beli mobil ya? Iya, jadi deh. Sepasih pulang. Bawa kabur. Dia nggak bisa memilih dan memilah mana yang bagus, yang benar-benar dari kriteria manusia tersebut Ki. Oke. Dari kebetulan yang zaman sekarang ini kan manajer atau yang lain-lainnya, mereka harus bisa sebagai marketing sosial media. Betul. Membuat konten yang apa sih yang cocok bukan buat si artisnya. Setuju. Nah, untungnya gue sama Pak Tarno itu cocok. Misalnya gue orangnya gue nggak suka, gue kan MC, gue nggak suka sebagai MC formal yang bapak-bapak dan ibu-ibu yang hormati, enggak. Gue sukanya adik-adik apa kabar semuanya, tepuk tangannya mana. Nah cocok gue. Cocok ya. Sama gila gilingnya, gokilnya. Iya. Gitu. Jadi itu mungkin juga faktor yang akhirnya Pak Tarno juga satu feeling sama Koji ya. Iya. Buat di manage. Selain itu apa lagi? Transfer kemana sekarang? Langsung saya. Kadang-kadang transfer ke gue, langsung bagi dia orangnya nggak suka transferan. Oke. Dia orangnya suka cash. Suka cash diambil, ditaruh di suatu tempat, dan tidak ada orang boleh tahu. Nggak boleh tahu beneran. Kenapa sih Pak Tarno orang nggak boleh tahu ininya Pak Tarno? Untuk masa depan keuangannya Pak Tarno tiba-tiba boom gitu ya.
Iya gitu. Untuk masa depan. Tapi Pak Tarno nyari duit banyak nih sekarang. Tujuannya buat apa Pak Tarno? Buat naik umroh, buat membangun musola. Bangun musola. Iya. Oke, luar biasa. Buat Niat. bentar saya tua nggak bisa kan ibadah tenang. Kalau belum punya apa-apa ibadahnya nggak khusyuk. Tapi kalau udah ada duit buat sebenarnya buat penghasilan harinya saya itu khusyuk. Misalkan iya kan udah tua nanti kan jalan ibadah cukup lah sekarang ngumpulin dulu. Iya, Kalau udah tua kan nggak bisa buat usaha ntar sedang satu ntar sholatnya khusyuk. Oke. Iya. Buat anak istri juga ya mungkin ya. Anak istri pramugari. Iya, pramugari masih ya. Udah ngikutin deh. Pramugari masih dong. Mau ngebahas pramugari. Luar biasa. Punya anak satu pramugari. Udah punya anak satu sekarang tinggal bareng di Tanjung Priok berarti sama pramugari. Enggak, di dekat saudara. Oh, jadi pisah rumah. Enggak, bukan bisa rumah maksudnya, masa mau campurin enggak enak lah. Bukan buat satu rumah sama istri tua enggak bisa. Oh, jadi Pak Tarno tinggal sama istri tua, pramugari tinggal sendirian. Iya, ya suruh kemari. Sana kemari. Oh, jadi Pak Tarno kadang-kadang mobile. Jadi kalau Mas Koji, jadi kalau tiba-tiba di bandara tiba-tiba hilang, berarti lagi di tempat pramugarinya gitu ya? Iya, begitu. Tinggal butuh bantuan kepada Pak Tarno dihubungin. Luar biasa loh, kalah loh kita loh sama Pak Tarno. Pak Tarno sekarang makin viral nih, makin banyak cewek-cewek cantik yang pada ngedeketin nggak? Banyak. Serius? Terus gimana, direspon nggak? Gini ya, Jawa, Aceh, Nawa, Awa, Aha, kumpul. Apa itu artinya Pak Tarno? Jadi yang ke-30, ke-31, ini apa ya? Tapi serius Mas, di IG-nya banyak yang pada DM semenjak Pak Tarno semakin viral ini dengan Banyak DM. DM Dari yang ngapain? fake, ada yang apa ya, tahu sendiri kan Pak Tarno kan juga terkenal di salah satu permainan yang itu kan yang populer sekarang ini, yang Harley itu. Oh iya. Anak-anak yang kayak gitu-gitu. Pak Tarno Harley ganti skin ada. Iya. Oh gitu dong, aduh. Job dalam hati gue. Oke. Terus yang perempuan juga ada. Halo Pak Tarno, salam kenal. Aku dari gini ya gitulah. Iya ada. Yang paling gila fansnya Pak Tarno sekarang isinya ngapain Mas di DM? Ngirim foto aneh-aneh ada nggak? Enggak, malah waktu viral yang dia yang pertama itu yang dia bangkrut atau apa gitu, malah gue kan cantumin pertama nomor telepon manajemen, gue kasih nomor telepon manajemen. Nah yang viral yang itu malah gue yang diserang di WA, belum kasih gambar yang aneh-aneh. Aduh apa sih kirim. Aduh pas ngeliat berita ini gue yang kena lagi. Disangka gue yang ngambil atau gimana. Nah klarifikasi dia. Kan sebelum ini kan ada sebelumnya viral kembali lagi. Nah itu bukannya yang aneh-aneh tapi mungkin banyak yang sayang kali ya sama dia. Banyak sayang sama dia terus kenapa tahu sendiri di dalam komennya. Sehat selalu ya Pak Tarno, sehat selalu ya Pak Tarno. Iya. Langsung gue jawab itu terus. Kemarin juga ada SMS si ganteng kapan sini ya, ntar ada waktu mengelik ganteng berarti saya keren ya. Btw diminum ya? Ayo dong, diminum dong. Pak Tarno minum nih. Ayo Pak Tarno ambil minum biar nggak keselak ngobrolnya. Iya deh. Bismillahirrahmanirrahim. Disulap Pak Tarno ini minumannya jadi duit. Amin. Kalau saya bisa asal begitu, waduh saya udah enak punya rumah gedong tingkat. Belajar sulap tapi dari umur berapa sih Pak Tarno? Umur udah gede saya belum bisa, saya kan nggak punya orang tua, ganti nggak tahu umurnya. Oke. Mau nanya masa apa nggak ada, mama nggak. Kira-kira gitu nggak? Ya umur 30-an ada. 30-an. Ada. Tapi nama Pak Tarno mulai melejit pada saat di program The Master ya, pada saat mendapatkan predikat dari Deddy Iya Corbuzier. emang betul. Sejak saat itu Pak Tarno ngerasa perubahan apa yang benar-benar di dalam hidup Pak Tarno? Perubahannya mikirin terus, ada mikirin, ya aku enak banget ya, aku ngimpi apa beneran sih ya. Rasanya enak banget, cuma begini jutaan ya. Biasanya udah menjadi artis kan duit dagang ya, cuman ini buat makan aja susah dari pagi sampai sore, paling buat umat pas-pas nih partai ya. Nah, sekarang cuma gini aja, prok jadi apa? Pin jadi apa? Prok 26 juta. Jutaan. Ya aku seneng lah. Aku mikir lagi ya. Ini aku beneran, mudah-mudahan aku beneran kayak ya Allah.
jangan ngimpi bener-bener aku beneran kayak enak banget aku lagi enak begini jangan ngimpi ya Allah. Ternyata nggak ngimpi beneran. Itu ditransfer beneran nyampe ke rekening. Terus makan enak-enak kan dikasih makan situ ya. Makan ada belutnya, ada kepiting, ada rajungan, lengkap. Biasanya kan nggak begitu makan. Sok meja gede penuh. Makanan buah-buahan banyak. Sayurannya banyak. Aku sampai mikir ya Allah, aku mudah-mudahan beneran kayak Allah. Jangan ngimpi. Itu beneran nggak ngimpi beneran. Terus kuping tengkang bunyi, terus kuping bunyi sehari-hari sama ngong terus ini. Dua-duanya bunyi semua. Ngong terus. Berisik kupingnya lagi ya, baru jadi artis berisik banget nih. Mungkin ini orang pada ngomongin isi kayak kupingnya denger kali ya. Kuping mungkin ngomong orang gini. Orang kan pada berkelahi. Itu Pak Tarno, itu baru tangga saya. Enggak ada nggak percaya ada begitu. Bener lo masih tangga iya gitu. Terus ada lagi ngaku temen ya orang kurang percaya ngaku temen undang-undang patron artis ngaku temen gue sampai ribut orang ngomong sama saya. Di kampung gimana teman-teman di kampungnya Pak Tarno pas Pak Tarno pulang ke kampung rame lebih bilang hajatan jadi apalagi saya pulang malam nggak diwawancarin nggak apa tapi pada tahu pada keluar semua ini rumah ibaratnya ya keluar ke jalan gitu mapek saya gitu nyapa putih sepanjang jalan orang pada guru semua ini. Hai Anderson Paak. Apalagi sekarang makin viral lo pada tahu nggak Pak Tarno makin viral sekarang dengan mirip-mirip Anderson Paak. Tapi Pak Tarno sendiri tahu nggak sih Anderson Paak itu siapa? Orang Amerika. Iya. Teman duitnya Bruno Mars. Iya. Ya mudah-mudahan ntar katanya sih mau kesini apa ke sono. Mau kesini. Tapi ada rencana mau kerja mau ini nggak sih project bareng apa mau duet? Ya pengen saya itu dia kan saya kan bisa sulap bisa nyanyi bisa joget. Anderson Paaknya yang musik saya joget sambil sulap bisa. Oke, go internasional ya Mas Koji ya. Nah kan juga labelnya Anderson Paak kan juga ada nih yang di Jakarta. Iya. Nah salah satu tim DM saya kita buat apa nih untuk Pak Tarno karena artisnya di Anderson Paak labelnya itu ada juga di Indonesia di Jakarta. Yuk kita buat apa yuk karya apa untuk kolaborasi antara si label dan Pak Tarno. Widih, luar biasa. Gila, nggak sabar nggak sih teman-teman subscriber gue coba collab kira-kira kalau Anderson Paak collab sama Pak Tarno bikin apa kira-kira? Kasih collab siapa tahu buat ide juga nih dari ya Mas Koji nanti mau bikin What apa? What you do? Yang ada viral di TikTok ya. Iya, What you do? Prok. Pak Tarno awalnya bikin ide prok jadi apa bla 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 itu dari mana sih? Kepikiran tiba-tiba dan itu sekarang jadi viral kalau setiap gue bilang gue mau kalian Pak Tarno yang jadi apa prok ya orang udah begitu jadi ikonnya Pak Tarno. Dari mana idenya awalnya? Bisa sendiri. Iya, bisa. Kepikiran tiba-tiba. Iya, tiba-tiba pikiran. Oke, nggak ada dari timnya dari Mas Koji atau apa yang kira-kira yang Pak saya kenal emang udah prok. Iya, sejak zaman aku di Trans TV udah begitu dia. Iya, bisa sendiri. Gitu. Siapa sih Pak Tarno orang yang paling berjasa dalam karirnya seorang Pak Tarno sampai sekarang? Yang dulu pernah saya belum punya. Yang sampai Pak Tarno sekarang bisa sampai seterkenal ini. Oh gitu. Ada siapa yang berjasa? Orang paling berjasa? Yang berjasa banget Pak. Saya orangnya nggak nyampur sih ya sendiri. Nggak ingat. Iya. Mas Koji mungkin ingat siapa orang yang berjasa di Pak Tarno? Mungkin sekarang bisa viral sekarang. Jadi Corbuzier mungkin. Pertama di acara program yang untuk karirnya Pak Tarno ya. Pertama di membuat program Pak Tarno The Master. Yang kedua itu mungkin Trans TV. Yang pertama RCTI, Trans TV. Nah itu yang membuat Pak Tarno lebih up lagi. Kalau untuk artis siapa yang untuk artis yang berjasa di Pak Tarno ada nggak? Artis yang berjasa di Pak Tarno. Di karirnya Pak Tarno. Deddy Corbuzier kali ya. Deddy Corbuzier. Dia kan salah satu juri The Master. Iya. Yang mengangkat Pak Tarno sebagai The Master Traditional Magic Indonesia. Apa Pak sebutin? Dikasihnya Master Tarno Best of the Best Traditional Magician. Juga Raffi Ahmad mungkin termasuk orang yang berjasa dalam karirnya Pak Tarno. Iya juga. Salah satunya. Ya pernah sih. Mbak Gigi juga katanya ngefans. Aku sempat lihat di Dasyat tentang Gita Slavina terpingkal-pingkal karena Pak Tarno ngefans. Emang udah pernah? Pernah dengan Mbak Gigi Nagita. Nama apa itu ya? Oke. Pernah. Iya sih. Mas Koji selain pegang Pak Tarno pegang siapa lagi? Karena saya suka nyanyi, selain Pak Tarno saya membawakan artis penyanyi pop, penyanyi dangdut saya suka bawa.
Desi Ratnasari pegang sama Mas Koji juga ya, TDC? Bisa, tapi kan TDC itu kan lagi sibuk juga di DPR. Di Senayan, jadi harus jauh-jauh hari kita callingannya, dan tentunya budgetnya cocok nggak? Kalau misalnya saya telepon TDC, pas akhirnya ditanyakan budgetnya kurang, ya cuma juga. Iya. Pak sempat ada aku lihat di Instagramnya Pak Tarno Management. Katanya maaf kami tidak terima paketan vendor ulang tahun atau apa. Kenapa Pak? Emang suka dipaket-paketin Pak Tarno? Banyak. Ada beberapa misalnya. Ini saya sudah udah paketin sekian ya. Tolong dikonfirmasi dong, misalnya buat Pak Tarno, bagaimana, apakah cocok dengan budget sebelumnya. Kalau misalnya hanya sekedar seperti kayak modus, enggak, karena adus kawin silang, ini ketemu ini ketemu ini, enggak deh. Kawin silang maksudnya kayak gimana? Misalnya dari equipment dekorasi. Dekorasi masukin juga ke kawin silang dengan paketannya dari Pak Tarno ini, dari Pak Tarno. Mereka itu satu kesatuan. Nah, honornya honor kami berapa? Bilang nggak bisa ditentukan, ada dari harga kita ini maunya sekian atau gimana, karena udah satu paket nih, paket sekian. Pada akhirnya harga dari paket itu jauh melambung ke bawah semuanya. Nggak sesuai. Jadinya nggak mau kita ya harus datang ke acara tersebut, gitu kan, karena udah satu paket. Padahal tapi Mas Koji pas saat dipaketin itu Mas Koji nggak tahu. Ya? Mas Koji itu nggak tahu pada saat harga, misalnya harga Pak Tarno berapa, tiba-tiba udah tahunya harga paket, tiba-tiba si orang yang ngasih paket itu membayar Pak Tarno sekian aja kayak gitu. Iya, dan kadang-kadang juga banyak yang telepon ke Pak Tarno langsung. Bilang misalnya dari saya ini Mas Koji saya ada jauh gini, Pak. Masuk pas saya udah koreksi lah begini semua gitu. Pak Tarno kenapa langsung mengiyakan kadang-kadang kalau ada beberapa? Dia orangnya nggak enakan. Kadang-kadang dia tuh juga mikir, janganlah Mas Koji, takutnya nih orangnya orang-orang biasa atau bagaimana. Kalau misalnya lo tahu kan kebanyakan orang-orang biasa kan. Kalau misalnya ke saya langsung, ini saya dari PT ini nih, ada PT ini, kan lebih wow PT nih, yuk kita jalankan. Iya. Tapi sebenarnya dari Mas Koji sendiri ada rate khusus atau ada rate cut nggak sih buat Pak Tarno sendiri? Apa lebih ke rasa ngambil job sering rasa nggak enaknya Pak Tarno? Pertama aku tanya ke Pak Tarno, ambil nggak nih? Bilang kalau misalnya bilang, masa sekian sih untuk bayar sopir aja sekian. Ayo udah kita amannya, kita nggak usah ambil ya. Kalau misalnya di dalam budget yang ini kayaknya mantap nih untuk kita ambil, kayaknya masih aman, ketutup untuk kita jalankan dalam segi jasa artis, bayar tim kita dan sarana transportasi, ya kita jalan. Gitu. Luar biasa. Pernah acara yang paling berkesan sama Pak Tarno manggung, pernah diundang siapa? Ya banyak sih. Ini Pak, waktu rezeki kita mau lebaran ya, diundang pejabat perkereta apian. Kita roadshow. Udah banyak itu. Roadshow. Dari Banten dulu. Itu seneng itu. Ke Cirebon, gimana? Tiap hari itu. Iya. Kita menghibur orang-orang yang akan mudik. Di dalam kereta ekonomi. Tapi ada minta libur nggak sih Mas Koji? Mas Tarno sekarang lagi padat banget nih jadwalnya. Iya. Minta libur, suka kerja. Kan aku bilang tuh dari awal. Dan itu kalau misalnya itu pertama nggak betah di rumah. Pingin ada aktivitas. Paling kalau Sabtu kemarin, Minggu kemarin libur. Dan ayo kita kemana yuk Mas Koji? Pak, aku Koji istirahat dulu. Koji pijit dong. Ya udah saya itu ya berangkat aja ya sama asisten, mau beli kacamata atau enggak bajunya kayak mirip Anderson Paak. Nah gitu mungkin. Emang nggak bisa diem ya berarti ya? Iya. Orangnya aktif terus dia. Pak Tarno punya haters nggak sih Pak Tarno? Ini apa? Haters. Hater itu misalnya orang yang suka yang bully. Ngebully kayak Pak Tarno gini gitu. Ada yang benci nggak sih sekelas Pak Tarno? Ada nggak Mas Koji? Kayaknya nggak ada. Ada, tapi nah itu aku bilang banyak orang yang suka sayang sama dia, misalnya Pak Tarno gini loh, langsung dibalas lagi, jangan kurang aja loh sama orang tua gini. Kita mah bangga baca aja. Ditolong sama netizen yang lain, ya udah gue cuek. Jadi haters dibalas sama fans. Iya, biarkan mereka debat, kita cuci piring, kata Mimin Labetura kan.
Tapi Pak Tarno kan pernah tuh sulapnya dibongkar sama beberapa teman artis di TV kan. Aku pernah lihat beberapa kali. Pak Tarno kesel nggak sih? Sama siapa ya? Sama kalau kita lihat di acara TV pernah yang trik sulapnya Pak Tarno dibongkar triknya. Yang lain. Oh gitu. Iya, Pak Tarno sampai jangan dibongkar dong, jangan di ini dong gitu ya. Iya, itu sirik aja. Oke, pernah marah nggak Pak Tarno? Ya pernah sedikit, cuman dia mikirnya kalah saingan. Kalau nggak bisa ngacak kan sudah bagus, nggak bisa ngacak sudah jelek. Makanya dia ngacak supaya jangan bagus. Nanti ngalah saingan. Ngalah tuan rumah. Saya kan bilang tamu, berarti nanti saya ngalah tuan rumahnya mikir biar gue kerjain. Masa gue kalah mau bilang tamu? Mungkin begitu kan? Iya. Ya mungkin niat, ya mungkin emang Pak Tarno ini orang tulus banget ya Mas Koji. Iya. Karena dia emang segitu kayaknya. Tulus banget sih, terus nggak neko-neko, makanya saya demen sama dia gitu. Orang di belakang layar seorang Pak Tarno Mas Koji yang netizen nggak tahu apa, karena yang kita tahu Pak Tarno kalau di depan layar kan kayak bahagia mulu gitu kan, kayak nggak pernah sedih gitu kan. Apa sih yang netizen nggak tahu dari seorang Pak Tarno di belakang layar, nama konten kita podcast di belakang layar? Di belakang layar, ya seperti biasa. Misalnya Pak Tarno sebagai manusia ya. Kalau misalnya dia suka kemana ya dia lakukan tanpa harus gue nggak mau ke pasar, gue mau ke mall yang itu aja, enggak. Dia suka dia aja. Oke, nggak mau ngerepotin orang. Iya. Ngerepotin orang. Itu aja, dalam lebihnya ya, biasa aja sih kalau menurut gue. Oke. Pernah nangis nggak Pak Tarno di belakang layar? Sedih? Mungkin di depan gue nggak pernah. Mungkin yang gue ngeliat yang matanya sedikit air. Waktu dapetin umroh dia. Dapat umroh dari siapa? Gimana? Gimana ceritanya Pak? Gimana ceritanya dapat umroh? Oh, dapat umroh ya. Tapi misalnya itu 4 bulan lagi. Iya 4 bulan lagi. Dapat umroh dari siapa Pak? Siapa namanya? Yang siapa sih? Dapat umroh. Pak Tarno dapat hadiah umroh. Iya, 4 bulan lagi lah. Dalam rangka? Sorry ya. Nggak apa-apa dong. Air mata gue mahal. Itu ada tisu. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa dong. Gimana ceritanya kalau dapat umroh? Ceritanya saya shooting di situ. Ini eksklusif nih kayaknya baru. Apa udah pernah di tempat lain? Pas lagi viralnya Anderson Paak di podcast yang pertama, dia itu diundang podcast sama klien yang pertama itu yang acara buka puasa bareng. Dan setelah itu dia udah kembali ke podcast, dia itu mendapatkan umroh gratis. Oke. Jadi yang ngajak podcast itu dia punya salah satu TV apa ya? Iya. Terus keduanya dia punya travel umroh. Jadi yang ngajak dia itu ya itu langsung. Oke. Yang punyanya langsung. Yang punya travel langsung itu, iya. Mudah-mudahan. Itu yang membuat saya ngeliat, wajahnya berubah nih. Gitu langsung pas itu Pak Tarno langsung sedih, terharu. Pertama dia nggak mudeng. Pas habis selesai podcast, kan biasanya kan kalau misalnya mau pansos mungkin dalam satu rangkaian pansos podcast ya. Tapi di luar close udah Pak Tarno mau ini enggak kayak gini dapat umroh. Dia nggak mudeng, langsung gue teriak, Pak, Bapak dapat umroh. Langsung oh iya. Dari situ yang lo bilang ada kesedihan atau enggak, mukanya berubah situ kan. Kadang-kadang gue juga ngeliat karakter manusia itu lagi mood atau enggak bagaimana. Gue gampang melihat kayak gitu. Alhamdulillah ya. Iya. Berangkat sama Mas Koji umrohnya? Enggak, diharuskan satu dari pihak itu. Untungnya gue udah 2 kali umroh, jadi gue gak iri-iri banget. Pak Tarno belum pernah umroh kan sebelumnya? Oke. Kita doain semoga lancar ya nanti. Amin. Umroh. Dan gue nanti pasti akan mantau yang orang yang bawa dia. Pak, tolong jagain Pak Tarno ya nanti situ ya. Iya. Pak Mas Koji ini sekarang udah menganggap Pak Tarno itu sudah seperti apa sih Mas Koji? Mas Koji sekarang menganggap Pak Tarno selain emang sebagai artisnya udah bagaikan apa? Gimana ya? Gue keluarganya udah kenal semuanya. Oke. Gue udah teriak, misalnya gue di rumahnya gue udah teriak tidur di lantai, bodo amat gue. Dari keluarganya atau gue masuk ke dapur sendiri bodo amat, udah kayak mungkin kalau misalnya keluarga
keluarga dekat nggak mungkin karena kan kita beda darah. Tapi kalau misalnya dekat sedekat itu kah? Emang dekat gitu. Oke. Tapi kalau misalnya ke rumah tamu tidak terlalu udah masuk dapur atau gimana cuek aja gue udah kenal keluarganya semuanya. Oke, udah kayak keluarga ya Pak Tarno. Iya gitu. Oke. Titik terendah Mas Koji selama jadi manajer Pak Tarno apa? Selama kurang lebih 5 tahun ini. Titik terendah. Hal paling sedih, hal paling terendah yang titik terendah gimana di saat lagi nggak ada job berapa bulan? Yes, pas lagi awal-awal pandemi ya. Kita nggak bisa kemana-mana, dia nggak bisa kemana-mana. Kadang-kadang apa kabarnya Pak Tarno di sana, gue keluarganya. Pak, Mbak gimana Pak Tarno di sana? Oh ini lagi di sini nih lagi nonton TV atau kemana? Ya gitu di awal-awal pandemi yang kemarin itu aja mungkin. Mungkin itu aja ya. Oke. Ada lagi nggak yang bikin yang apa pas manggung di mana pernah mendapat ditipu, mungkin pernah nggak ditipu pas sama manggung? Ditipu. Kalau misalnya ditipu dalam event off air atau gimana? Iya. Belum pernah. Bukan karena gue harus ada hitam di atas putih. Oke. Mungkin yang nggak ada hitam di atas putih kan antara podcast dari teman ke teman atau enggak lu datang ke sini ya baca sekian lah gitu. Kadang-kadang gue kemarin gue coba naik kereta pas udah gue di stasiun, Bapak jangan keluar rumah dulu, saya lagi di stasiun kota. Telepon orangnya susah, jadi saya nongkrong di stasiun kota, ini orang kok susah dihubungi. Timnya yang bawah-bawahannya itu pas sudah waktu jamnya untuk podcast lewat, oke saya balik ke rumah naik kereta lagi. Dari situ saya kesel tuh sama salah satu tim artis atau enggak siapanya lah yang di bawahnya hubungi saya untuk mengajak podcast. Itulah mungkin saya gitu. Oke. Jadi buat teman-teman yang mau ngundang Pak Tarno coba dimohon buat kejujurannya juga ya, buat jangan yang jadi nomor telepon yang ada di Instagramnya itu dihubungin untuk kerjaan aja, terus segala sesuatunya itu harus jelas semuanya di awal ya. Dan yang paling penting tidak menerima paketan vendor ulang tahun dan lain-lain itu ya. Kalau misalnya ada yang cocok sih oke aja, terbuka satu sama lain ya. Iya. Kalau misalnya nggak bisa, kita udah satu rangkaian gini, akhirnya ya kita dapatnya sekian deh. Gitu. Jadi buat yang ngomong mau ngundang Pak Tarno hubungin ke nomornya Mas Koji ya, yang udah ada di situ ya. Maksudnya paket-paketan yang mungkin orang nggak tahu Pak Tarno. Mungkin kita harus deal-dealan dulu. Deal-dealan dulu. Terus Pak Tarno juga kalau yang ngambil langsung Pak Tarno itu jangan sekalian nggak enaknya Pak Tarno. Pernah nggak Pak Tarno nggak dibayar manggung? Belum pernah. Oh tapi selama ini selalu alhamdulillah selalu bener ya. Iya. Nggak pernah ditipu selama manggung. Belum. Oke, sekarang kita mau lihat kedekatan mereka, seberapa dekat sih antara Pak Tarno dan manajernya di konten versus di vlog kita berikutnya. Jangan membuat gue saling berantem ya.